Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puncak kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang beriman adalah ketika mampu bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kebahagiaan orang beriman adalah ketika diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika sulit kita untuk bisa dan mampu melakukan itu, ketika berat buat kita untuk bisa menjalankan itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencabut bagian dari sekian nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, sebuah bagian dari introspeksi untuk diri kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini berat, ketika membuat diri kita ini sulit untuk dan bisa beribadah, bersujud, mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir buat kita semuanya, khawatir buat diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan diri ini sulit, berat untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena sesungguhnya kebutuhan diri kita adalah dengan nilai-nilai spiritual itu yang harus selalu muncul dan ada pada diri kita semuanya. Karena nilai kebaikan itu, ketaatan itu, sujud itu yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itulah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih senantiasa dan tetap menjaga nikmat itu kepada kita semuanya. Diberikan kemampuan kita, diberikan kemudahan kita, diberikan kelapangan diri ini, dan terasa ringan buat kita semuanya ketika panggilan-panggilan kebaikan itu ada dan sampai pada telinga kita, dan kita terasa mudah, gampang untuk bisa hadir dan melakukan itu semuanya. Itu adalah bagian nikmat yang tertinggi yang Allah hadirkan untuk kita semuanya, jamaah. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya mampu dan bisa kita lakukan. Itu semuanya dan bisa untuk kita kerjakan karena kita punya role model, penasehat spiritual kehidupan kita yang selalu hadir meskipun beliau tidak bersama dengan kita. Ya. Kita saat ini bisa duduk, bisa bersimpuh di tempat ini, bisa bangun tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengedahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
kalimat-kalimat thayyibah, dengan zikir-zikir kita, dengan istighfar kita, dengan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu mampu dan bisa mendorong kita untuk bisa melakukan itu semuanya karena kita punya figur jamaah. Karena kita punya role model dalam kehidupan kita. Yang meskipun sosok itu tidak bersama dengan kita saat ini. Siapa kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menjadi inspirasi kehidupan kita, yang sehingga kita tergerak untuk selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendengar perintah, karena kita mendengar nasihat, karena kita mendengar tausiahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sabda-sabdanya, lewat kalimat-kalimat mulianya. Yang itu tidak pernah kita jumpai sosoknya, tapi kita selalu merekam dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam otak kita, yang sehingga kita mampu untuk bisa melakukan itu semuanya. Itulah kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri kita. Kita tidak pernah bertemu kan? Kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah berhadapan seperti ini, yang pernah dirasakan oleh para sahabat-sahabat ketika sholat subuh begini. Tetapi kita masih taat, kita masih patuh. Dan kita mengikuti semua nasihat-nasihat itu. Yang mendorong kita untuk bisa melakukan ini semuanya adalah karena beliau dan izin Allah Subhanahu wa taala. Salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kalimat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 15 abad tahun yang lalu jamaah. Tapi kalimat itu selalu ada dalam pikiran, dalam telinga kita, yang sehingga menjadikan diri kita mudah datang untuk melaksanakan ibadah salat subuh di masjid. Salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kalimat itu yang selalu kita ingat, yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belasan abad yang lalu itu. Salat fajar yang bersama-sama kita lakukan itu lebih mulia, itu lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Kalimat itu yang mendorong kita ringan, mudah, gampang, karena itu keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jamaah, kita tidak bertemu dengan Rasul, tapi kalimat itu selalu melekat dalam diri kita. Dan mungkin itu yang mendorong para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa kita bersama dengan Rasulullah mereka. Pengaruhnya itu loh yang luar biasa, yang kita tidak pernah bertemu, yang kita tidak pernah berjumpa, tetapi kalimat-kalimat semua yang pernah disampaikan Rasulullah menjadi inspirasi, kekuatan, dorongan pada diri kita semuanya. Itu kan? Halo? Ibu? Coba. Kemudian kita memiliki sikap keramahan, kesantunan, karena kita punya sosok figur yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengakuan kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan untuk kita semuanya. Coba. Anas bin Malik radhiyallahu an, itu kan pembantunya Rasul jamaah. Nah, ini kan kita membangun semangat spirit hidup kita ada di dalam masa Rasulullah kan begitu. Agar kita itu menjadikan Rasulullah menjadi bagian dari kehidupan kita dengan nasihatnya, dengan cerita-cerita kisah yang dibangun, yang disampaikan oleh para sahabat kan begitu. Dan itu semua dalam rangka untuk apa? Memuliakan kita. Anas bin Malik itu pernah mengatakan, aku bersama Rasulullah 10 tahun. Tetapi di saat aku bersama Rasulullah tak pernah mendengar sekalipun, sedikit pun Rasulullah itu berkata kasar dan keras. Siapa itu? Rasulullah. Ketika kita mendengar kalimat seperti ini jamaah, maka sesungguhnya
Kita memiliki kesungguhan, kemampuan, kemauan agar kita bisa menjadikan itu bagian dari nilai kehidupan kita. Bahwa Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu. Itu selalu merasuk dalam bawah alam sadar kita. Ingat, Rasulullah tidak seperti itu. Dan itulah contoh yang terbaik untuk kita semuanya. Itu dalam hal itu. Belum lagi terkait dengan masalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sering kita dengar, Aisyah di tengah malam dia harus terbangunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam Rasulullah harus menangis bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Aisyah menjumpai peristiwa itu. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau ini manusia yang sudah dijamin Allah masuk surga, dosamu telah diampuni? Kenapa engkau masih bersusah payah seperti ini? Coba cerita-cerita ini yang membuat kita itu kepingin melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, dan itu menjadi bagian dari kenikmatan hidup, kebahagiaan kita bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, apakah aku ini tidak boleh ingin menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah? Itu Rasul. Afala iyakuna abdan syakura, wahai Aisyah. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan apa? Cara bersujud begini. Itu yang menginspirasi agar kita bisa melakukan itu, dan itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk kita, jemaah. Maka pada kesempatan momen seperti ini sesungguhnya menjadi pengingat buat diri kita semuanya, evaluasi untuk kita semuanya, bahwa yang harus kita sadari adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita ketika Allah mentakdirkan kita menjadi bagian dari apa? Dalam adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita ketika Allah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat, Pak. Sehingga kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat seperti ini. Bisa sujud, bisa ngaji, ya, bisa mendapatkan kemudahan hidup, lapangan hidup, karena kita pernah dan mengikuti itu dari Rasulullah. Bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak kita sadari adalah bahwa kita itu menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat itu. Ingat kisah, cerita di saat Rasulullah SAW melihat umatnya yang hendak melewati sirat kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW yang tidak pernah berjumpa kita, yang kita pun juga tidak pernah melihat jasadnya, dirinya, tetapi bagaimana Rasulullah SAW tetap hadir meskipun tidak pernah tahu kita yang saat ini duduk bersimpuh bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Melihat umatnya saat itu kelak, apa yang disampaikan Allah kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya, ya Allah salim ummati. Untuk kita, jamaah, Rasulullah itu khawatir, Rasulullah itu takut melihat umatnya, melihat kita semuanya terjerumus, terjungkal di mana? Di neraka, jamaah. Rasulullah lebih takut kepada umatnya ketika umatnya itu ada yang terjungkal di tempat itu. Makanya ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk dalam surga, Rasulullah masih mengingat kita yang kita tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Bagaimana dengan umatku? Coba. Kan kayaknya merinding lihat itu, jamaah. Ketika Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah melihat kita di akhir kehidupannya, yang dalam sejarah itu yang pernah kita dengar kalimat itu, apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW? Coba,
Yang diingat kita jemaah. Dan yang diucapkan kita dalam kehidupan akhirnya itu ummati, ummati, ummati. Itu kan? Insyaallah. Bersyukur kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Dan beliau manusia yang satu-satunya, nabi dan rasul yang satu-satunya yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang mampu dan bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan semua pasti menunggu dan berharap itu hadir untuk umatnya, untuk kita semua. Ya kan? Diberikan kepada siapa? Tidak mungkin Rasulullah SAW melupakan itu untuk kita umatnya. Selagi kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, hadirnya diri ini dalam kehidupan sunnah Rasulullah SAW, dalam kehidupan kita, ibadah kita, teladan hidup itu selalu ada dalam diri ini. Semangat kita ada dalam beribadah karena ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW yang itu selalu masuk dan ada dalam kehidupan kita. Insya Allah kesabaran kita di tengah malam berdoa, keikhlasan kita datang ke masjid setiap waktu saat, mudah ringannya kita untuk senantiasa berbagi, ringannya lisan kita untuk membaca Al-Quran, mudahnya kita untuk selalu memberikan kebaikan dimanapun kita. Mudah-mudahan inilah bagian sarana kita kelak untuk mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW. Susah payah kita dalam kehidupan ini akan menjadi indah ketika kita kesertai itu semuanya untuk mendapatkan kehidupan yang mulia bersama Rasulullah SAW. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kehidupan yang mulia untuk kita semuanya, umur yang barokah untuk kita semuanya, dan akhir cerita kehidupan yang mulia untuk kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.